Kabar gembira, sejarah baru tercipta. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekaligus catatkan kemenangan terbanyak. Alhamdulillah, update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang melawan Filipina. Ranking Timnas Indonesia melonjak drastis. Bikin merinding. 5 kandidat lawan Timnas Indonesia usai lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Miris, nasib 7 negara ASEAN di kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya Timnas Indonesia yang lolos? Timnas Indonesia bakal full pemain keturunan. Shin Tae-yong buka peluang cari pemain keturunan baru untuk perkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap! Pernyataan mengejutkan Presiden Jokowi usai Timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar Timnas Indonesia. Sejarah baru tercipta. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekaligus catatkan kemenangan terbanyak. Kelolosan Timnas Indonesia menuju ronde ketiga disertai catatan rekor bersejarah berupa kemenangan terbanyak di pentas kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia berhasil menapaki putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berkat hasil matchday 6 di grup F. Selasa, 11 Juni 2024. Sang Garuda meraih tiket emas dari ronde kedua setelah menghajar Timnas Filipina 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol pertama pasukan Shin Tae-yong dibuat Tom Haye pada babak pertama, 32. Pemain yang baru saja dilepas klub Belanda, SC Heerenveen, membobol gawang musuh dengan cara fantastis. Haye menghantam bola di luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Filipina milik Persib Bandung, Kevin Mendoza. Gol pelengkap terlahir di babak kedua pada menit 65. Kali ini pencetaknya adalah bek Rizky Ridho, yang menanduk masuk umpan perkik Nathan Choeaon. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia mencatatkan sejarah lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Sang Garuda finish sebagai runner-up grup F di bawah Irak. Kepastian lolosnya Indonesia ke ronde 3 dibarengi sebuah rekor bersejarah lainnya dalam kiprah Sang Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Rekor tersebut ialah meraih jumlah kemenangan terbanyak di pentas penyaringan menuju turnamen sepak bola terakbar sejagat. Sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia melakoni total 8 pertandingan hingga akhir putaran kedua. Tim Merah Putih membukukan 5 kemenangan, 1 seri, dan 2 kalah. Rinciannya, sepasang kemenangan perdana diraih atas Brunei Darussalam pada kualifikasi putaran ke-1, 6-0, 6-0. Kemudian di putaran kedua, Indonesia berhasil memukul Vietnam, 1-0, 3-0, dan Filipina, 2-0. Jumlah 5 kemenangan tersebut melampaui perolehan sebelumnya yang pernah tercatat di kualifikasi Piala Dunia 1986 dan 2002. Dalam perjalanan menuju Meksiko 1986, Indonesia sanggup melaju sampai ronde kedua kualifikasi setelah memuncaki klasemen putaran pertama di grup 3 zona B. Kala itu Bambang Nurdiansyah dan kawan-kawan meraih 4 kemenangan dalam 6 partai grup 3B. Masing-masing dipetik atas Thailand, 1-0, 1-0, Bangladesh, 2-0, dan India, 2-1. Pada ronde kedua, tim Garuda bertemu Korea Selatan dan terpaksa gugur lantaran 2 kali bertekuk lutut, 0-2, 1-4. Adapun pada kualifikasi Piala Dunia 2002, seluruh kemenangan Indonesia terjadi pada ronde pertama di grup 9. Indonesia menaklukkan Maladewa, 5-0, 2-0, dan Kamboja, 6-0, 2-0. Tapi Indonesia tetap gagal maju ke fase berikutnya karena format lama hanya meloloskan juara grup, yaitu Cina. Alhamdulillah, update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang melawan Filipina.
ranking Timnas Indonesia melonjak drastis. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 2-0 atas Filipina di matchday pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan putaran final Piala Asia 2027 setelah memenangkan laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat skuad Garuda finish di posisi 2 Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 angka. Koleksi 10 angka tak akan membuat Timnas Indonesia tergeser dari posisi 2 Grup F, yang menggaransi tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027. Timnas Indonesia hanya kalah dari Irak yang finish sebagai juara Grup F dengan 15 angka. Irak masih bisa menambah pundi-pundi poin, mengingat dini hari nanti akan menjamu Vietnam di matchday pamungkas Grup F. Sementara itu, Vietnam berada di posisi 3 dengan 6 poin dan Filipina di posisi juru kunci dengan 1 angka. Lantas, naik berapa posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA setelah menang atas Filipina? Mengutip dari laman football-ranking.com, kemenangan atas Filipina membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 11,72 poin di ranking FIFA. Alhasil, perolehan angka skuad Garuda mencapai 110.872 poin. Kondisi ini membuat Timnas Indonesia diprediksi naik 3 peringkat dari posisi 136 ke 133 dunia. Sebanyak 3 negara yang disalip Timnas Indonesia adalah Malaysia yang harus turun ke peringkat 136, Rwanda 135, dan Kepulauan Faroe 134. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sebanyak 18 negara ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya 18 negara itu akan dibagi dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Masing-masing tim akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 kandang dan 5 tandang. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di masing-masing grup, 6 negara, berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4, 6 negara, harus melanjutkan kiprah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bikin merinding, 5 kandidat lawan Timnas Indonesia usai lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dipastikan masuk pot 6 alias kategori tim lemah. Artinya, Timnas Indonesia sudah tentu bersua dengan tim-tim yang secara ranking lebih tinggi. Nah, pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada 3 grup yang berisikan masing-masing 6 tim. Maka demikian, Timnas Indonesia sudah pasti akan berhadapan dengan tim-tim dari pot 1 hingga 5. Siapa saja ya kira-kira? Negara-negara di pot 1. Pot 1 berisikan Iran, Jepang, dan Korea Selatan. 1 diantaranya bakal jadi lawan Timnas Indonesia. Semua negara di atas jelas memiliki kekuatan di atas Timnas Indonesia. Jepang misalnya, menyisakan luka menyusul kemenangan 3-1 mereka atas Justin Hubner CS pada Piala Asia 2023. Iran dan Korea Selatan pun demikian. Di level senior, Timnas Indonesia acap kali jadi bulan-bulanan 2 tim papan atas tersebut. Artinya ada kemungkinan Shin Tae-yong bertemu negara asalnya dan pemain top mereka. Son Heung-min tentunya bakal jadi tantangan menarik. Negara-negara di pot 2. Di pot 2 ada 3 tim yang juga tak mudah dikalahkan. Qatar adalah negara yang sedang berkembang di banyak aspek, termasuk sepak bolanya. Arab Saudi juga telah lama jadi mimpi buruk Timnas Indonesia. Sedangkan Australia, meski di level U23 pernah takluk 0-1 bulan lalu, pernah jadi mimpi buruk merah putih saat menang telak 4-0 pada Piala Asia 2023. Pot 3. Irak dan Uzbekistan bisa jadi 2 tim dari pot 3 yang bakal dihindari Timnas Indonesia.
Kedua tim adalah mimpi buruk tim U23, karena merekalah yang mengubur mimpi lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Adapun satu tim dari pot 3 yang berpeluang jadi lawan timnas Indonesia adalah Uni Emirat Arab. Sepertinya mereka lebih bisa diimbangi ketimbang Irak dan Uzbekistan. Pot 4. 3 tim Timur Tengah mengisi pot 3. Mereka adalah Oman, Yordania, dan Bahrain. Ketiganya sama-sama bukan lawan mudah buat timnas Indonesia. Sepak bola Yordania tengah bangkit dalam 1 tahun belakangan. Sedangkan Bahrain dan Oman seringkali jadi batu sandungan timnas Indonesia baik di level junior maupun senior. Pot C. Suriah, Palestina, atau Cina. Timnas Indonesia dipastikan bakal satu grup dengan satu di antara 3 tim tersebut. Belakangan Cina tengah mengalami penurunan prestasi. Bahkan Malaysia bisa menahan imbang Cina pada fase grup Piala Asia 2023. Mungkinkah negeri tirai bambu berada satu grup dengan timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Mary's. Nasib 7 negara ASEAN di kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya timnas Indonesia yang lolos? Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti 7 negara ASEAN termasuk timnas Indonesia. Dari 7 negara ASEAN yang ambil bagian, hanya skuad Garuda yang lolos ke putaran ketiga. 11 negara ASEAN ikut babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, 4 negara harus gugur pada putaran pertama, yakni Brunei Darussalam, Timor Leste, Laos, dan Kamboja. Sementara, 7 negara yang lolos ke putaran kedua adalah timnas Indonesia, Myanmar, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Pada edisi 2022 lalu, hanya Vietnam yang mampu lolos ke putaran ketiga. Lantas, bagaimana dengan peluang 7 negara ASEAN lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Myanmar gagal total di grup B. Timnas Myanmar lolos ke putaran ketiga usai menang agregat 5-1 atas Makau pada putaran pertama. Pada fase ini, Myanmar berada di grup B bersama Jepang, Suriah, dan Korea Utara. Ini adalah grup yang sangat sulit bagi Myanmar. Suriah dan Jepang jelas ada di atas mereka secara level. Hal yang sama terjadi pada kasus Korea Utara. Dari 6 laga yang sudah dimainkan, Myanmar belum mampu menang. Myanmar baru mendapat 1 poin setelah imbang 1-1 lawan Suriah. Pada laga terakhir grup B, Sumukia dan kolega kalah dengan skor 1-4 lawan Korea Utara. Nasib buruk Thailand dan Singapura di grup C. Timnas Thailand sungguh tidak beruntung dalam persaingan di grup C. Thailand menang 3-1 atas Singapura pada matchday ke-6. Sedangkan, Cina kalah 0-1 dari Korea Selatan. Hasil itu membuat Thailand dan Cina punya poin yang sama, 9. Kedua tim juga punya selisih gol sama, yakni 0. Jumlah gol yang mereka cetak juga sama, 9. Jadi, kriteria penentuan posisi klasemen diambil dari head-to-head point. Cina unggul atas Thailand. Mereka menang 2-1 di markas Thailand dan imbang 1-1 ketika bermain di kandang sendiri. Misi hampir mustahil timnas Malaysia. Timnas Malaysia menang 3-1 atas Chinese Taipei pada matchday ke-6. Hasil itu membuat pasukan Kim Panggon meraih 10 poin dalam persaingan di grup D. Malaysia berada di posisi ketiga klasemen grup D dengan poin. Mereka kalah selisih gol dari Kirgistan, yang punya poin sama tetapi punya selisih gol 6. Sedangkan, selisih gol Malaysia adalah 0. Malaysia akan lolos ke putaran ketiga jika Kirgistan kalah 0-7 dari Oman pada laga terakhir grup D. Joel Kojo dan kolega baru akan bermain pada pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia bakal full pemain keturunan. Shin Tae-yong buka peluang cari pemain keturunan baru untuk perkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan bahwa ia membuka peluang untuk mencari pemain-pemain keturunan baru. Timnas Indonesia sukses mendapatkan tiket melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang melaju ke ronde ketiga.
Shin Tae-yong mengakui bahwa bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berat. Pasalnya, timnas Indonesia harus bersaing dengan sejumlah negara-negara berkualitas seperti Qatar, Jepang, Korea Selatan, Irak, dan Iran. Maka dari itu, Shin Tae-yong membuka peluang untuk mencari pemain-pemain keturunan baru di timnas Indonesia. Saat ini ada 13 pemain keturunan yang membela timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Bertambahnya pemain-pemain keturunan nantinya tentu saja akan membuat timnas Indonesia lebih kuat. Meski begitu, Shin Tae-yong belum tahu siapa pemain keturunan yang akan dibidiknya. Ia masih mau melihat dan mencari informasi pemain keturunan mana yang berkualitas untuk ditarik membela timnas Indonesia. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pasti akan diajukan lagi, kata Shin Tae-yong. Mantap! Pernyataan mengejutkan Presiden Jokowi usai timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya merupakan sebuah sejarah. Skuad Garuda memastikan maju ke fase berikutnya setelah menang 2-0 dari Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Saya kira seluruh masyarakat pencinta sepak bola senang semua karena kita lolos dan bisa masuk ronde 3 kualifikasi sistem FIFA yang baru. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem baru ini kita pertama kali masuk, ucap Jokowi usai menonton langsung pertandingan Indonesia versus Filipina ini. Dia didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Selasa. Presiden mensyukuri capaian timnas dan mengapresiasi kerja keras para pemain yang bertanding pada Selasa malam ini. Ya, semua kita syukuri yang lolos bisa masuk level yang lebih tinggi kita syukuri. Tetapi saya melihat kerja keras usaha keras dari para pemain tadi luar biasa, ujarnya. Sebelumnya, Indonesia pernah bermain di putaran final Piala Dunia 1938, tetapi saat itu masih bernama Hindia Belanda. Untuk format saat ini, Indonesia belum pernah melaju ke babak ketiga dengan laju terbaik pernah terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1986, yaitu melaju ke putaran kedua.